Oke. Selamat datang Pak Pendi, Pak Ninda. Terus dari Pak Gagat sudah panen Pak dari Ya. perencana. Ya, siapa? Oke, dari PT Karutama bisa dinyalakan Pak videonya. Karutama. Ya, Pak. Oke, dengan siapa nih dari Karutama? Pak. Diwakilkan oleh siapa Pak? Gimana Pak? Siapa? Har. Diwakilkan oleh siapa? PT Karutama. Pak Har. Ya. Pak Hari. Oke. Terus dari PT Inggria. Firdaus Pak. Inggria siapa? Pak Firdaus. Pak. Bisa diambilkan Pak videonya bentar Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, Pak Firdaus, selamat pagi Bapak. Pagi, Di sini Pak. juga telah hadir Bu Anggun dari divisi jaringan. Pagi Bu Anggun. Bulan online ya. Kita tunggu teman-teman dari Kanwil Semarang yang Bapak Ibu ya. Ini belum join juga ya. Bentar ya. Pak, nanti kalau ada teman kami Pak Edo, mohon di-approve ya Pak ya. Oke Pak, siap Pak. Pak nanti ini siapa? Apa? Halo teman-teman dari Kanwil Semarang, sudah online belum? Pak Zaki. Pak Zaki. Malah tuh Pak, malah 9 berarti Pak. Ini standar ya. Halo dari
Kanwil Semarang sudah siap belum, Pak Zaki dan tim? Tes suara Pak Zaki. Halo. Nah, selamat datang Pak Zaki. Sehat Pak Zaki. Bapak Ibu, ini sudah lengkap peserta untuk rapat unwizing pembangunan SLP Semarang dan renovasi Kanwil Semarang ya. Renovasi Kanca Patimura. Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya pagi hari ini. Jadi kami dari BRI khususnya divisi PLO mengundang Bapak Ibu semua kontraktor dan perencana dari rencana pembangunan SLP Semarang Patimura dan renovasi interior Kanca Patimura ya. Nah, saya pengantar aja sebentar ya. Jadi sebenarnya Kanca Patimura itu kan sudah selesai pembangunan ya di tahun lalu 2021 ya. Namun ada masukan dari direksi kami agar dirubah layoutnya dan dirubah desainnya gitu ya. Nah, ini juga ada masukan lagi dari divisi jaringan bahwa Kanca Patimura akan dilengkapi dengan SLP Semarang Patimura. Jadi ada 2 pekerjaan di sini ya untuk di Semarang berupa renovasi Kanca Patimura dan pembangunan SLP Patimura di lokasi yang sama, di cabang yang sama. Itu jadi di sini kami mengundang calon kontraktor ya. Jadi kita bagi 2 ya untuk pekerjaannya. Kanca Patimura nanti sudah diputus oleh pimpinan kami akan dikerjakan kontraktor oleh PT Indah. Karena memang sebelumnya PT Intinda ini mengerjakan pembangunan di Semarang Patimura. Sedangkan untuk SLP kami mengundang PT Inggria dan PT Akar Utama Selaras untuk mengikuti seleksi langsung ya untuk pembangunan SLP Patimura. Jadi nanti untuk yang SLP kami menggunakan metode seleksi langsung ya terhadap 2 kontraktor ini, di mana seleksi langsung tersebut menggunakan harga penawaran terendah ya untuk memenangi kontraktor ini. Nah, di sini sudah hadir Pak Gagat sebagai perencana untuk pekerjaan tersebut ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak Gagat bisa menyampaikan prolog atau pengantar sebelum nanti dilanjutkan penjelasan inti ya dari Pak Gagat dan tim, dan mungkin dari Pak Zaki dari Semarang kalau ada masukan atau mungkin arahan gimana nanti proses renovasinya, proses penempatan teller CS ya selama direnovasi itu nanti di lantai berapa dan selesainya kapan, nanti kan itu termasuk pekerjaan yang harus dipersiapkan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami beri kesempatan untuk Pak Gagat untuk menyampaikan materinya, Pak. Silakan Pak Gagat. Ini langsung materi ya Pak ya? Iya Pak. Oke, siap. Bisa mau share screen ya Pak ya? Sudah Pak, screen. Sudah. Screen saya sudah terlihat Pak? Ongoing Pak, udah. Ya. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini saya sebagai perencana untuk renovasi kantor BRI Patimura. Jadi dulu kebetulan kami yang dapat ditunjuk mendapatkan amanah untuk membangun bangunan ini ya. Dulu waktu itu tahun 2015, kemudian baru konstruksi terwujud tahun 2021
2021 ya selesai. Sejak dari awal 2019 akhir sampai 2021 selesai. Kemudian dari perencanaan sudah selesai, terus ada sedikit renovasi penyesuaian agar bangunan ini bisa berfungsi lebih maksimal. Kemudian secara garis besar perubahannya ini lebih ke arah interior ya, interior, jadi eksterior hanya sedikit. Fungsi-fungsi ruang, beberapa ruangan terpaksa dibongkar, dipindahkan, kemudian akan datang ruangan baru. Nanti pengaturannya bisa kita lihat langsung di gambar. Oke, sekarang kita menginjak ke lantai dasar dari BRI Patimura. Jadi Bapak Ibu lihat sekarang lantai dasar seperti ini. Pekerjaan renovasi hanya ada di sini Bapak Ibu. Nah ini kamar mandi, pemberian kamar mandi di luar. Jadi ada 2 kamar mandi. Kemudian ada area foyernya ya, ibaratnya masuk foyer dia bisa ke kiri atau ke kanan. Itu nanti silahkan apakah itu akan jadi dua-duanya unisex atau dipisah pria dan wanita. Itu yang ada di lantai dasar. Kemudian kita menginjak ke lantai 1. Nah, lantai 1 boleh dibilang lantai dengan paling banyak perubahan. Mohon Bapak Ibu perhatikan bahwa dulu di sini adalah safe deposit box. Safe deposit box itu nanti akan dari yang dulunya berada di sini akan dipindahkan ke area ini. Kemudian banking hall itu juga kan kita rombak, barnya dirombak total ya, meja tellernya diganti dengan standar yang baru. Kemudian juga meja-meja CS ini ada perubahan dari yang sudah ada di lapangan. Kemudian secara denah ini juga berubah. Kemudian di sini ada sentra layanan prioritas yang baru, seperti bagian baru seperti ini. Ini menjadi lingkup kerja dari kontraktor SLP. Ini sudah saya beri tanda yang jelas lingkup kerja antara bapak-bapak ya. Nanti akan ada 2 kontraktor yang mengerjakan ini. Nah, itu kami mohon dari Bapak berdua akan bisa bekerja sama dengan baik. Sebab satu kontraktor tergantung dengan kinerja kontraktor yang lainnya. Kalau dari lantai ini, kamar mandi dia tidak berubah, kemudian juga ruang panel tidak berubah, ruang close kredit dia juga tidak berubah. Kecuali tangga jelas tidak ada yang berubah. Untuk susunan meja itu juga berubah, back office susunan mejanya berubah. Nanti walaupun sepertinya cuma mejanya berubah, tapi secara mekanikal, elektrikal nanti juga ada perubahan di sini, seperti peletakan stop kontak. Kemudian SLP, kita menginjak ke SLP. SLP di sini terdapat lobby, kemudian terdapat lounge untuk menunggu, dan terdapat 3 ruang dalam dinding kaca, yaitu ruang budaya untuk ruang rapat, kemudian ruang tortor dan ruang lensa untuk dealing room. Kemudian masuk ke sini terdapat SDB baru, ruang safe deposit box, kemudian di sini terdapat foyer untuk SDB. Ukurannya sudah jelas, nanti Bapak-bapak bisa melihat di file yang sudah
kami sampaikan kemarin. Kemudian menuju ke lantai 2. Nah, lantai 2 yang terjadi perubahan adalah area ini ya Pak. Di sini ruang pimpinan cabang membesar, kemudian juga yang dulunya 2 ruang rapat, sekarang menjadi 1 ruang rapat besar. Selain itu, beberapa perubahan di sini juga terdapat ruangan ini. Kemudian bagian sisi timur menjadi berguna ya. Kertap kresum akan kita letakkan di sini. Lalu untuk ruang pegawai sendiri sepertinya tidak berubah secara ruangan, hanya saja susunan meja berubah. Jadi nanti terjadi perubahan juga di susunan stop kontak yang dari lantai. Ini lantai ke-2. Nah, untuk selanjutnya lantai ke-3. Lantai ke-3, area di sini tidak berubah. Area di sini tidak berubah. Ruang staff. Ada ruang baru namanya staff lounge ya. Staff lounge nanti akan dibuat yang bagus, gambarnya sudah jelas ya. Sudah jelas ada di halaman yang lain. Kemudian untuk yang ruang serbaguna ini revisi hanya ada di plafon ya, ada plafon. Saya melakukan sedikit revisi. Kemudian di sini nanti akan ada taman, mohon maaf di sini tidak saya gambarkan, hanya saja di gambar detail sudah ada gambar tamannya. Ini adalah tadi ada secara garis besar perubahannya. Kemudian Bapak Ibu-Ibu, untuk rencana lantai. Nah, rencana lantai terdapat perubahan yang lumayan besar ya. Perubahan yang lumayan besar yaitu lantainya yang kemarin Indogras sekarang akan diganti dengan sandimas putih tipenya marble. Nah, ini nanti akan diganti. Jadi ini nanti merupakan suatu pekerjaan besar ya. Jadi nanti akan ada pembagian juga untuk yang area SLP nanti akan dikerjakan dari teman-teman kontraktor yang mengerjakan area SLP ya. Sedangkan untuk yang area umum nanti akan dikerjakan oleh teman-teman dari Inti Indah ya. Jadi nanti mohon koordinasinya agar bisa bersinergi sehingga menghasilkan karya yang bagus lah ya di antara bapak-bapak berdua. Ini juga di area ini juga terdapat perubahan spek lantai ya. Jadi nanti juga ada renovasi di area ini. Ini gambarnya saya kira sudah jelas ya. Ini untuk yang lantai, kemudian ini untuk yang dinding. Saya kira sudah lebih jelas. Beberapa dinding kita menggunakan partisi, sedangkan untuk yang SLP karena kita nanti akan banyak menggunakan dinding dengan finishing keramik ya sandimas itu,
maka dinding-dindingnya saya buatkan yang saya rencanakan yang dari bata. Ini untuk yang dinding lantai 3, lantai 2 mohon maaf. Untuk yang lantai 3 juga seperti ini. Kemudian ini adalah rencana plafon ya, rencana plafon di lantai 1. Mohon diperhatikan. Ini adalah downlight kecil, kemudian ada kayak cekuan, kemudian diberi apa namanya cat yang hitam di sini, yang lain catnya adalah putih, yang dalam cekuan itu adalah cat yang hitam. Itu nanti bisa lihat di 3D-nya ya, di 3D-nya saya kira sudah jelas tergambar. Kemudian yang ini adalah strip light di dalam, kemudian diberi cover akrilik. Saya kira teman-teman ya dari Inti Indah sudah melakukannya yang kemarin, hanya saja lokasinya dipindah. Kemudian yang ini adalah yang ini juga sama kurang lebih dengan yang ada di banking hall. Oh ya, mohon diperhatikan bahwa untuk yang ruang-ruangan yang tidak saya beri notasi, yang tidak saya beri notasi adalah ruangan yang materialnya tidak perlu diganti. Jadi ini tidak perlu diganti, ini juga tidak perlu diganti. Sedangkan untuk yang SLP, sentra layanan prioritas, rencana plafonnya seperti ini. Di sini terdapat drop plafon ya, garis ini. Saya kira teman-teman yang sudah biasa dikonstruksi sudah pasti tahu bahwa ini ada drop plafon, kemudian ada hidden LED strip light di belakang ini. Sedangkan untuk yang ruang pegawai hanya flat saja. Ini adalah detailnya kurang lebih seperti ini. Mohon nanti diperhatikan teman-teman dari Inti Indah. Kemarin saya lihat masih kurang sesuai. Kemarin untuk yang strip hitam itu yang dipakai yang ini, padahal seharusnya yang ini. Jadi ukurannya hanya 15 cm. Sedangkan yang ini adalah untuk detail yang berada di atas teller, di atas bengkel teller. Nah, seperti ini. Ada akriliknya, kemudian ukurannya 30, masuknya sekitar 20 cm. Ada LED stripnya 3 baris ya, 3 lajur. Ini untuk yang apa namanya? Untuk yang lantai 2, rencana plafonnya seperti ini. Untuk yang ruang rapat dan ruang pimpinan cabang juga ada drop plafon dengan hidden backlight. Nah, untuk yang ini Bapak-Bapak, yang ruang serbaguna, ada revisi plafon, yaitu plafon yang ini bukan plafon yang melengkung ya, tapi plafon yang datar kita ganti dengan gypsum board yang flat saja, bukan yang tile. Saat ini kan yang tile kan ya. Nah, itu hanya yang ini aja, yang pinggirnya, yang tengahnya tidak ada perubahan. Itu sudah bagus.
Kemudian yang ini kita rubah menjadi plafon yang flat saja, nanti dengan beberapa lampu gantung. Sudah bisa dilihat nanti di backing-nya ya, lampu gantungnya. Kemudian untuk yang area ini tidak ada perubahan. Di area ini tidak ada perubahan, tidak ada notasi material ya, berarti di sini tidak terjadi perubahan. Kemudian untuk pintu, nah untuk pintu ini mohon diperhatikan nanti ya, Bapak, Ibu-ibu yang saya memang tidak ada perubahan ya, yang tidak ada pintu-pintu yang tidak ada notasinya memang tidak berubah. Untuk yang ini mohon dilihat nanti spesifikasi pintunya sudah baru. Jadi kalau dulu namanya new image ya pintunya, new image yang abu-abu itu, yang dari apa namanya blackboard atau kayu lapis itu ya, dengan finishing abu-abu, sekarang diganti menjadi pintu kaca dengan stiker sunblast, ada polanya juga sudah jelas dalam gambar saya. Mohon nanti dilihat satu persatu. Kemudian ini juga beberapa perubahan di pintunya. Untuk kamar mandi tidak ada yang berubah. Ini juga ada sedikit perubahan. Nah, kemudian ini detail pintunya ya. Di sini dapat saya gambarkan pintu BB3, pintu untuk apa namanya, untuk SDB. Hanya nanti ini high owner. Nah, nanti pintu yang banyak mendominasi yang ini Pak, yang pintu dari kaca dengan stiker sunblast. Kemudian PJ ini adalah pintu depan ya Pak ya, pintu depan kita rubah. Yang dulu ada apa namanya portal biru di sini sudah kita hilangkan. Ya, kemudian ini untuk detail toilet di lantai dasar. Kemudian ini untuk detail toilet di ruang SLP. Kemudian ini detail-detail ruangannya. Ini juga backdropnya nanti baru, mejanya ini juga baru, mejanya juga baru. Kemudian juga meja teller, bengtong teller juga dengan desain yang baru. Ini secara detailnya seperti itu. Nah, ini ruang SLP secara lebih detail ya, secara lebih detail. Ini ruang rapat bedoyo, ini ruang akad, kemudian ini ruang menerima tamu. Di sini terdapat teller dan terdapat lounge. Nah, ini potongannya, ini potongan sengaja saya buat banyak biar lebih jelas. Nah, kemudian ini adalah untuk ruang pinca. Ruang pinca nanti finishingnya nanti pakai karpet ya. Karpetnya Click Shadow itu SMJ, dari brandnya SMJ kalau nggak salah. Ya, kemudian ini potongannya, pintunya nanti juga sudah berubah. Ini adalah ruang berguna ya di lantai 2. Di lantai 2.
Dan ini masih potongan ruang berguna. Ini ruang rapat. Ini ruang aula secara detailnya. Nah, ini ruang apa namanya, staff lounge yang baru. Jadi nanti di sini terdapat racing floor ya. Lantainya naik sekitar 10 cm. Untuk lantainya pun juga berbeda, motifnya motif kayu. Nah, ini denah potongannya, cross sectionnya. Nah, ini adalah galeri ATM. Jadi galeri ATM itu kita melakukan sedikit perubahan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi yang aslinya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, kita perlebar di sana 1,5 meter. Kemudian kita majukan juga 1 meter agar lebih nyaman. Hanya saja kolom-kolom strukturnya kita akan tetap. Kolom-kolom struktur akan tetap. Nanti juga otomatis ada perubahan di lantainya ya. Seperti ini, jadi ada perbesaran ruang galeri ATM. Cross sectionnya seperti ini kurang lebih, kemudian tampak ini juga cross section secara melintang. Ini tampaknya masih sama ya. Mohon maaf, ini portal ini sudah tidak ada lagi sekarang. Kemudian ini adalah backdrop teller ya, banking hall di teller. Seperti ini potongannya, detail potongannya. Ini tampak atasnya seperti ini. Kemudian ini backdrop untuk CS ya, backdrop untuk CS. Kurang lebih sama Pak dengan yang sekarang. Kurang lebih sama, hanya sisinya saja yang berbeda. Ada 2 sisi sekarang. Kemudian ini ruang self service. Saya kira teman-teman dari Inti Indah kemarin sudah membuat, hanya saja letaknya sekarang sudah berbeda. Jadi kita buat baru. Kemudian ini ada beberapa backdrop ya, beberapa backdrop di ruang di lantai 1. Mohon maaf, ini di back office ya, di back office ada beberapa backdrop. Nanti terdapat poster-poster dan juga back painted glass dari Glassstone. Kemudian terdapat juga locker di sini warnanya warna-warni. Ada yang luarnya motif kayu. Kemudian untuk pintu lockernya itu ada 3 warna, putih, merah, dan abu-abu. Ini juga backdrop. Nanti mohon diperhatikan sekali di sini untuk memperjelas, gambarnya sudah saya sertakan. Ini untuk backdrop ruang rapat. Jadi ini pekerjaan yang banyak, itu juga interior Pak. Interior nanti juga banyak sekali. Ini juga backdrop di ruang pegawai di lantai 2. Ini backdrop, ini adalah gambar dari locker ya, locker kurang lebih sama dengan yang di bawah tadi. Kemudian juga ini backdrop lagi, ini gambar juga backdrop. Ya seperti itu. Nah, ini untuk yang backdrop ruang berguna. Ini tampak atasnya.
Kemudian ini adalah backdrop dari SLP. Ini saya bedakan filenya. Backdrop dari SLP. Nanti ini kebetulan ruang budaya. Nanti Bapak-bapak bisa melihat bahwa ada ruang untuk pajangan, juga ada lemari untuk lemari tersembunyi. Ini backdrop ruang SLP saya kira sudah jelas dalam gambar kami. Ini terdapat semacam wall art ya. Kemudian ini adalah ya ini masih backdrop. Ini backdrop musola ya, backdrop musola. Mohon nanti Bapak pelajari lebih lanjut. Kemudian ini adalah furniture untuk banking hall. Nah, ini adalah teller untuk banking hall. Kemudian ini adalah meja detail, meja resepsionis untuk sentra layanan prioritas. Ini beberapa furniture untuk sentra layanan prioritas. Ini untuk meja pegawainya, kemudian untuk kredensialnya, ini untuk meja di ruang budaya, kemudian untuk meja di ruang akad, ruang tortor dan lenso. Ini lampunya demikian. Kemudian terdapat juga papan-papan nama ya, papan nama yang ada di SLP. Kemudian di sini terdapat papan nama besar sentra layanan prioritas, itu letaknya di bawah dekat lift itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk mengarahkan orang dari parkir masuk agar tahu mana masuknya sentra layanan prioritas dan mana masuknya layanan umum. Nah, ini adalah tambahan railing. Jadi kemarin pada waktu kita survei dari Bapak Pinca, beberapa railing di sini kurang ya, beberapa railing di sini kurang sehingga perlu ditambahkan railing. Saya kira teman-teman dari Inti Indah waktu itu juga ikut survei ya. Ada Mas Sugeng kalau nggak salah. Saya kira gambar ini sudah menjawab dari permintaan penambahan railing. Nah, ini gambarnya seperti itu. Kemudian ini adalah staff lounge. Ini adalah gambar-gambar dari interiornya. Interior terdapat meja seperti bar itu. Kemudian juga ini adalah kemarin ada permintaan untuk membuat kanopi karena area ini nanti akan dijadikan sebagai parkir dari sepeda motor, dan kanopinya itu harus sesuai dengan bangunan utama, yaitu kanopinya harus bergaya klasik. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari depan ya, nanti seperti ini, ada ornamen-ornamen klasik, kemudian memakai besi tempal, kemudian kita memakai baja WF, dan ada ornamen ukiran sebagai penyangga cantilevernya. Demikian, sudah cukup jelas ya, saya kira gambar kami di sini. Kemudian ini adalah, oh ya, ini jadi di pojokan ini karena terdapat SLP baru, maka ruang panel dan ruang utama yaitu back office terpisah, sehingga perlu kita
buatkan struktur baru sebagai penghubung. Jadi nanti orang ibaratnya keluar bangunan dulu baru dia bisa masuk ke ruang panel. Gambarnya seperti ini, jadi strukturnya nanti kita akan pakai baja ya. Itu di Wiki juga sudah saya tuliskan, jadi mohon nanti diisi untuk pembiayaannya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, di atas akan kita buat seperti taman. Nanti akan lantainya kita buat memakai batu belah andesit. Kemudian terdapat taman dengan rumput dan beberapa pohon-pohonan yang sudah saya sebutkan di sini. Nanti untuk ini sebelum dibuat kami mohon diberi waterproofing ya, diberi waterproofing itu adapun waterproofingnya sudah jelas saya tuliskan di bill of quantity. Ini detail-detail khusus. Kemudian ini adalah perspektifnya. Ini perspektif untuk banking hall seperti yang saya sebutkan tadi. Ini LED strip light dengan di cover akrilik. Kemudian yang ini adalah lampu-lampu downlight dengan hiasan strip hitam. Kemudian ini juga dari sisi yang lain. Di sini sekarang adalah dulunya ini adalah banking hall ya, teller banking tone. Nah, sekarang di sini adalah area untuk customer service. Kemudian di belakangnya ada backdrop yang persis sama seperti yang di sebelahnya. Kemudian ini adalah area back office ya, seperti yang disebutkan tadi. Di sini ada backdrop. Kebanyakan backdropnya tipe sama ya, Bapak Ibu. Ada 2 buah poster gitu ya. Nanti pakai belakangnya pakai NDF panel lah nggak salah. Mohon dilihat di gambar kami. Kemudian ada 2 buah poster gitu. Satunya posternya tentang poster grafis tentang kota. Di sini karena letaknya di Semarang, maka nanti akan posternya tentang bangunan-bangunan kota Semarang yang bersejarah, landmark. Kemudian yang satu poster ibaratnya poster quote ya, poster quote kata-kata yang mendukung semangat kerja. Kemudian yang sebelah sini adalah back painted glass. Kemudian ini adalah ruangan pinca. Ruangan pinca sekarang lebih lebar. Kamar mandi dia tidak berubah. Juga ini seperti yang ada di sana saat ini ya. Rak ini seperti yang ada di sana saat ini. Kemudian ada renovasi di atasnya. Renovasi ada perbaikan plafon ya maksud saya. Kemudian ini dari sudut yang lain untuk ruangan pinca, dindingnya sekarang kaca. Kemudian ini adalah ruang rapat ya, ruang rapat. Dindingnya yang dulu bata diganti dengan kaca. Kemudian ini adalah ruang pegawai di lantai 2. Oke, lantai 2 ini backdropnya kurang lebih seperti ini. Dilihat dari sudut pandang yang lain. Kemudian di sini ruang akad juga ada poster. Kemudian ini juga area sana juga terdapat poster backdrop. Ya, ini adalah loker yang saya sebutkan tadi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lokernya seperti ini. Ya, seperti ini ya lokernya. Ini juga backdropnya. Ini adalah lounge.
staff launch di lantai 3. Ya kurang lebih seperti ini. Terdapat racing floor sama drop ceiling. Terdapat ya lampu-lampu hias. Nah, seperti ini dari sudut yang lain. Kemudian ini adalah area sentral layanan prioritas. Ini area hall-nya ya. Ini meja disebutnya meja meter greeter buat resepsionis. Nanti akan ada selain meja ini juga terdapat backdrop di sini, dan ini semacam wall art dengan backlight tersembunyi. Kemudian di sini ada hiasan. Hiasan ini sepertinya hiasan ini sudah ada Pak saat ini di sana di launch. Jadi tidak ada pembelian untuk hiasan ini ya. Jadi mindah saja hiasan ini yang dulunya ada di launch khusus itu. Priority launch. Kemudian nanti lampunya seperti ini. Dan ini dari sudut pandang yang lain. Kemudian ini di belakangnya tadi, di belakang backdrop ini adalah untuk launch. Nanti akan ada backdrop seperti ini. Kemudian di sini adalah untuk TV ya, backdrop dengan TV. Nah ini dari sudut pandang yang lain seperti itu. Lalu ini ruang budaya terdapat lemari tersembunyi. Kemudian ini untuk yang ruang lenso dan tortor, kurang lebih seperti ini. Jadi terdapat lemari pajangan, tapi juga terdapat lemari tersembunyi. Kemudian juga ini adalah ruang pegawai di belakang untuk sentral layanan prioritas. Seperti ini. Kemudian ini ada untuk musola, ini ruang wudhunya, ini musolanya. Kemudian ini untuk kamar mandinya seperti ini. Nanti kamar mandi ada kredensialnya ya, seperti ini. Ini untuk yang arsitektur. Nah, kemudian untuk yang struktur, Pak, struktur kita ada 2 macam pekerjaan. Jadi struktur itu kemarin kita ada masalah. Jadi ruang sentralan ruang SDB, Safe Deposit Box adalah ruang khusus karena dia pembebanannya berbeda. Dindingnya dari dindingnya dari beton yang kuat, atas bawah juga dari beton yang kuat. Kemudian SDB tersebut dipindah, kemudian juga ada SDB baru. SDB berada di sini. SDB berada di sini, yang lama kita pindahkan, ukurannya kurang lebih panjangnya sama. Kemudian yang ini adalah ruang deposit box yang ruang deposit box yang baru. Nah, itu karena termasuk ruang khusus, kami melakukan penghitungan ulang apakah struktur yang ada mampu untuk menahan beban yang itu, apakah perlu ada perkuatan yang dibutuhkan, hal-hal seperti itu. Dan setelah kita kerjakan penghitungannya, ternyata bahwa untuk ini tuh sudah cukup, hanya saja ada perlu penambahan kekuatan justru yang ada di lantai ini perlu kita beli jaket ya, kita perlu beli jaket karena kekakuan bangunan ya, kan titik bangunannya berubah. Ini juga perlu kita beli jaket. Jadi ada 2 kolom, kita perlu beli jaket agar strukturnya tetap seperti itu. Kemudian ini
untuk jacketingnya kolom seperti ini. Nanti akan ada chemical anchor, dan nanti kita minta harus direbar scan dulu sebelum dilakukan pembuatan angkur. Kemudian untuk dindingnya, dinding plat adalah tebalnya 150, kemudian pembesiannya seperti ini. Detailnya seperti ini. Demikian untuk yang gambar struktur. Kemudian mechanical electrical. Ya, ada beberapa perubahan, ada beberapa pekerjaan di mechanical electrical terkait renovasi ini. Jadi intinya karena baru kan ya, nanti intinya memindah-pindah instalasi yang ada. Ini rencana apa namanya? Ini rencana penerangan. Ini yang penerangan T3. Kemudian ini juga rencana stop kontak. Stop kontak nanti akan mengikuti pengaturan meja yang baru. Kemudian juga ini sudah jelas antara lingkup pekerjaan di mana kontraktor utama ataupun kontraktor SLP yang mengerjakan. Ini juga masih rencana stop kontak. Kemudian ini rencana kabel data juga nanti berubah, penyesuaian kabel data. Kemudian ini adalah rencana CCTV ya, ada CCTV. Rencana CCTV nanti akan ada penambahan 2 CCTV di SLP dan satu lagi di ini banking hall. Kemudian ini ada rencana telepon juga kita kita rubah, kita sesuaikan. Kemudian juga ada plumbing, juga ada penyesuaian. Oh ya, di area staff lounge kita akan membuat akan ada kitchen sink untuk mencuci piring dan gelas. Nanti plumbingnya ini kita tambahkan. Yang ini adalah untuk AC ya, AC terutama tempat-tempatnya kita arrange ulang, kita pindah-pindahkan, dilakukan penyesuaian. Nah, demikian untuk yang MEP. Jadi yang untuk MEP itu konsepnya kita memindahkan banyak reposisi ulang dari alat-alat, sedangkan ada beberapa pembelian baru, itu nanti Bapak bisa melakukan pengecekan di BG kita. Kemudian ini
Ini mohon maaf, kemarin ada yang terlupa, yaitu gambar ini. Ini adalah gambar pentahapan dari pembangunan ini. Jadi kita nggak bisa langsung melakukan, kita tidak bisa langsung melakukan renovasi ini, tapi harus bertahap. Ini yang akan membuat lama. Jadi di sini dapat gambar existing yang ada seperti ini ya. Nah, ini di lantai 2, tempatnya pincah dan rapat gitu. Kemudian, nah ini pentahapan. Mohon maaf maksudnya. Pertama kali, ini gambar AutoCAD saya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Pada pentahapan, pada tahap 1 itu yang akan kita rubah adalah ini. Jadi semua di lantai 3 di area aula itu semua pegawai nanti akan kita pindahkan ke sini. Meja-mejanya kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk supply kita pakai raw kabel ya untuk supply itu listrik. Kita pakai kabel untuk daya listrik untuk laptop ataupun komputer. Kemudian yang ini kita rubah sementara menjadi ruang pinca. Ruang pinca. Kemudian ini yang tahap pertama. Nah, menginjak ke tahap kedua, yang ada di lantai 1 itu ruang arsip dan ruang clearing dipindah dulu. Ruang clearing areanya dipindah dulu. Ini yang ada di lantai 1. Kemudian yang ada di lantai 2 untuk yang tahap 2 ini kita renovasi ruang pinca ini. Ruang pinca kita renovasi dengan ruang rapat. Juga ini kita lakukan penyesuaian terhadap itu ya instalasi yang nanti akan mensupport letak-letak meja-meja ini. Oh iya, di sini pada saat ini renovasi lantai sudah kita mulai. Jadi lantai sudah kita bongkar, kita ganti dengan yang baru. Setelah itu baru kita lakukan penyesuaian. Kemudian juga area ini adalah saat ini ada unit bisnis mikro dibongkar, kemudian digunakan sementara untuk ruang berguna. Ya, tadi yang bisnis mikro tadi sudah ke atas ke ruang di lantai 3. Nah ini kita gunakan sementara untuk ruang berguna. Kemudian untuk yang gudang ini gudangnya dibongkar dan kita buat arsip berguna dengan dinding bata tahan api. Kemudian setelah itu tahap kedua untuk yang lantai 3 tidak ada renovasi. Sedangkan ini kita menginjak ke tahap ketiga. Jadi memang agak tricky ya, agak gampang-gampang susah gitu. Tahap ketiga kita membuat ruang SDB baru. Ruang SDB baru
dengan dinding dan plat beton seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga, oh ya ini ada struktur baja di sini yang menghubungkan ya. Mohon maaf, di gambar belum saya buat. Kemudian ini juga ini dipindah untuk renovasi lantainya. Kemudian yang ini arsip berguna kita buat untuk ruang arsip arsip berguna kita rubah, kita siapkan untuk SDB dari sentra layanan prioritas. Kemudian yang area ini kita siapkan sementara untuk area banking hall yang utama. Jadi akan ada meja teller, kemudian SLK ada di belakang, kemudian beberapa meja CS. Mungkin meja CS-nya letaknya nggak ideal, hanya saja mohon diperhatikan bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kemudian, oh ya, ini dulunya ruang berguna, tadi sudah kita bongkar ya, kita naikkan ke atas, baru kita buat banking hall. Kemudian yang di lantai atasnya, di lantai 2, nah ini meja pinca dan meja rapat, furniture sudah bisa disetting. Kemudian juga ini meja pegawai sudah bisa disetting dan dipindahkan. Kemudian untuk berguna karena sudah selesai, mejanya bisa disetting dan bisa digunakan. Kemudian ini untuk ini renovasi plafon seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di area ini kita membuat staff lounge itu ya, gambar staff lounge. Nah, ini tahap 4. Tahap 4 baru kita melakukan pembongkaran SDB yang ada di sini. Pembongkaran SDB yang ada di sini. Oh ya, yang sisi ini tidak perlu dibongkar ya. Jadi sisi ini sebetulnya dari beton ya. 3 sisi kita bongkar, kemudian baru kita buat banking hall. Banking hall di sini baru kita atur. Setelah itu juga pembuatan spesifik lantai juga perubahan spek lantai dan pengaturan kembali stop kontak lantai terkait dengan susunan mebeler yang baru. Banking hall masih beroperasi di sini. Saat ini perubahan terjadi, banking hall beroperasi di sini. Ini baru tahap 4 ya. Nah, tahap kelima. Nah, baru tahap kelima ini teman-teman dari kontraktor SLP masuk. Nah, karena sudah selesai, banking hall-nya kita pindah. Banking hall yang beroperasi. Setelah itu baru banking hall yang ini yang lama dibongkar dan kita buat menjadi sentra layanan prioritas. Nah, ini emang agak apa namanya, pada tahap ini agak lebih rumit, jadi harus ada koordinasi yang benar-benar bagus antara teman-teman dari kontraktor utama dengan teman-teman dari kontraktor SLP. Ya, saya kira demikian ya, Bapak, Ibu-ibu, penjelasan dari teknis terkait saya, terkait dengan dari saya terkait proyek renovasi BRI ini. Kemudian semuanya saya kira sudah jelas ada di BG. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau mungkin belum bisa saya jawab sekarang, nanti akan saya jawab secara tertulis. Ini kebetulan gambar pentahapan lupa saya kirim kemarin, jadi nanti akan saya kirimkan hari ini ke Pak Daru. Monggo Pak Daru nanti di forward ke teman-teman kontraktor, karena tahapan ini sangat penting diketahui oleh kontraktor utama maupun kontraktor dari SLP. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Agat atas pemaparannya.
Dari teman-teman kontraktor PT Inti Indah, kemarin sudah saya kirim ini ya, DED-nya Pak ya, Pak Pendi. Sudah terima ya? Sudah Pak, sudah terima, sudah kami terima. Sudah lengkap belum Pak itu Pak? Gambar tentang apanya aja itu yang gimana? Iya Pak, saya kemarin lupa mengirimkan, nanti akan kami kirimkan Pak setelah ini. Sama Gambar BQ-nya tentang Pak Gagat. Pak Gagat gini kemarin kan Pak Gagat kan sempat menyampaikan ya antara kontraktor SLP sama Kanca kan ada irisan pekerjaan Pak ya, Iya, terutama di iya, MEP gitu ya iya, Pak. iya. Nah ini mungkin bisa jelaskan Pak irisan-irisan mana yang nanti akan terjadi di lapangan Pak. Jadi terkait nanti dengan BQ, terkait dengan nanti koordinasinya seperti apa Pak ya. Silakan Pak Gagat. Oh, iya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak, ini saya. Nah, seperti ini ya, ini saya beri contoh saja. Ini seperti stop kontak. Stop kontak kan nanti untuk yang teman-teman dari SLP, dia akan mengerjakan stop kontak yang ada di sini, juga lampu, juga kabel data. Padahal nanti kan stop kontak kan tidak berdiri sendiri, dia kan ada sistemnya, kabelnya dia akan harus narik dari sini. Nah, terkait hal tersebut, kontraktor dari SLP dia tidak bisa bekerja sendiri, dia tetap harus dapat bantuan dari kontraktor utama. Jadi nanti kami mohon kerjasama dari kontraktor utama terkait dengan perusahaan MEP di sini. Jadi kontraktor SLP juga harus melihat pekerjaan kontraktor utama ya. Jadi dia harus memantau walaupun dia mungkin belum kerja di sini baru tahap 1, ini harus narik kabel di bawah lantai kan. Nah, dia juga harus menyiapkan kabel itu dulu sebelum dari kontraktor utama menutupnya dengan lantai. Demikian juga dengan pekerjaan instalasi yang berada di pekerjaan instalasi yang ada di atas plafon, juga harus ada koordinasi yang bagus ya, yang bagus. Jadi harus walaupun ini belum bekerja, tapi kontrak SLP juga harus memantau pekerjaan ini, jangan sampai ini sudah tertutup dulu baru mau masuk kan jadi kesulitan. Kemudian untuk MEP itu hanya plumbing ya, plumbing itu sepenuhnya menjadi pekerjaan kontraktor utama. Di sini kan ada kamar mandi ya, ada plumbing, air bersih dan air kotor itu karena jumlahnya kecil nanti menjadi, karena ini plumbingnya itu berada di bawah plat lantai ini ya, di bawah plat lantai ini dia akan pekerjaannya penuh menjadi pekerjaan dari kontraktor utama. Hanya saja tetap
teman-teman dari kontraktor SLP dan kontraktor utama itu harus bisa bekerja sama. Oh ya, kalau yang air bersih karena dia berada di atas plafonnya kontraktor SLP, otomatis dia menjadi pekerjaan dari kontraktor SLP. Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Itu semua lebih jelas dilihat di BG ya. Di BG sudah dengan membaca angka-angkanya, saya kira sudah tahu mana yang pekerjaan teman-teman dari kontraktor utama atau teman-teman dari kontraktor SLP. Demikian Pak. Ini yang banyak kerjaan yang Pak ini backdrop itu. Ya. Pak Gagat, BQ-nya kemarin udah dikirim juga ya Pak Gagat ya? Sudah Pak. Teman-teman kontraktor udah terima belum ya? Sudah ya. Indah sama terutama dari yang email kemarin. Sudah Pak. Sudah ya? Kan? Ya sudah. Jadi ini memang beda ya Pak? Nah, beberapa SLP sama Indah beda ya Pak? Ya berbeda, kontraktor SLP dan Indah berbeda Pak, BG-nya. Jadi nanti Bapak isi yang ada volumenya aja, seperti itu Pak. Baik, Pak. Nah, Pak Gagat sama tim, sama kontraktor ya. Ini kan pasti ada irisan-irisan ya. Yang pertama masalah ME ya, gitu ya. Ya. Apakah menurut Bapak ini lebih baik ME itu dikerjakan oleh kontraktor utama atau kontraktor dicampur dengan SLP ya? Takutnya nanti saling menunggu gitu loh. Karena kan kalau MEP itu kan tarikannya kabelnya masing-masing satu ya. Nah, mungkin beda jalur nanti ya, SLP sama si Kanca gitu ya. Mohon masukan dulu dong dari mungkin Inti Indah, Karutama dan Inggria gitu ya. Mungkin dari Inti Indah dulu, Pak Fendi sama tim. Tadi untuk SLP yang ini bisa pakai tempat yang SLP-nya atau aja gitu. Baik. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya. Pagi Pak. Ini Pak Betulan dari tim ME. Saran saya setuju sih kalau untuk paket yang SLP-nya itu yang untuk MEP-nya satu paket aja biar nanti tidak tunggu-tungguan. Saya kira itu sih Pak Daru. Masing-masing gitu Pak? Enggak, jadi paket yang skala prioritas itu yang satu kontraktor berikut MEP-nya satu paket aja mereka. Jadi biar nggak tunggu-tungguan, jadi tidak ada permasalahan di situ. Takutnya ada konflik, misalnya barangnya rusak lah, misalnya terganggu lah, misalnya pekerjaannya sehingga nanti terjadi masalah nantinya gitu. Saya pikir sih gitu aja, saran aja sih, saya kira itu sih biar tidak ada konflik aja di area tersebut gitu. Oke. Jadi masuk ke kontraktor Kanca aja ya, gitu ya maksudnya ya? Ya, satu paket. Jadi mereka satu paket interiornya, satu paket MEP-nya di area yang termasuk dalam kontrak satu kontraktor tersebut. Saya kira itu supaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah, baik secara material, baik secara bagian-bagian tertentu. Takutnya ada rusak dan sebagainya, nanti kan jadi masalah. Oke. Ini dari Inti Indah ya? Sorry. Pak Sugeng ya? Iya Pak, dari Indah. Tadi Pak Ahmad Pak, bagian MP kami Pak. Oh, oke. Kalau dari Inggria sama Karutama gimana pendapatnya? Coba dari Inggria deh, Pak Firdaus ya. Inggria, Pak Firdaus. Pak Firdaus. Bapak. Atau dari Karutama? Mohon pendapatnya. Makasih Pak. Menurut kami sih setuju dengan yang disampaikan dari PT Inti Indah. Takutnya nanti kalau
Ini sih takutnya miskomunikasi aja sih nanti Pak kalau saling nunggu-nunggu gitu. Ya. Ya pasti nanti ada kendala-kendala sih Pak kita di lapangan pasti itu. Namanya juga kan ada 2 kontraktor, pasti saling nunggu gitu. Jadi takutnya nanti ada masalah-masalah gitu Pak. Terima kasih. Kalau kerjaan lain Pak, selain MEP, bisa menangani sendiri ya, kontraktor itu ya? Pasti itu ya, bisa ya? Bisa sih Pak. Oke. Jadi Pak Gagat nanti yang MEP digabung ke Itinda aja ya, yang lain masing-masing ya? Arsitektur sama mungkin interior gitu ya? Oh iya Pak. Pak Gagat ya? Ya, kalau begini Pak, itu bisa saya lakukan. Cuman buat teman-teman kontraktor bagaimanapun itu tetap saling menunggu, Pak. Ya, jadi kalau MEP digabungkan juga nanti Bapak untuk memasang instalasi kan juga untuk masang finishing lantai sama finishing plafon juga harus menunggu teman-teman dari PT Inti Indah bekerja dulu. Tapi kalau misalnya yang digabung juga nggak masalah secara kontrak itu. Ya ini cuma aja Pak, informasi saja dari saya. Kalau RAB-nya MEP itu masuk ke kontraktor Inti Indah aja Pak. Oke, baik. Yang lain tetap. Mohon maaf Pak Daru, nanti diperjelaskan juga ya apakah yang digabungin ke kontraktor induk itu nanti apakah hanya instalasinya saja atau udah satu kesatuan? Apakah jadi mungkin dibikin nanti kan diperjelas saja Pak. Kalau ME kan itu udah lingkup umum, jadi udah termasuk outletnya, instalasinya dan sebagainya, gitu Pak. Mungkin bisa diperjelas saja nanti di BK Pak. Terima kasih. Ya Pak, siap. Pak Agat gimana Pak Agat? Kan kalau maksud saya gini, kalau misalnya kita harus membatasi juga nih Pak Agat antara pekerjaan yang ME tarikan si kontraktor Inti Indah sama yang lain gitu ya. Kalau semua termasuk instalasi kan dan pemasangan kan kayaknya nggak fair gitu ya Pak. Maksud saya nanti kalau dinilai SLP, kontraktor SLP-nya ternyata pemasangannya, instalasinya kayak nanti juga lampu AC nggak rapi, itu kan saling menyalahkan gitu ya. Nah ini nanti dibikin pembatasan saja Pak Gagat. Yang di ruang lingkupnya si kontraktor kanca itu hanya mungkin tarikan kabelnya aja gitu ya ke mana ke titik-titiknya gitu ya, dan pemasangannya tetap di SLP gitu ya Pak Gat ya. Ya gitu juga bisa Pak. Kayak gitu ya mungkin Pak dari Korutama sama Ya benar Pak. Indah dan itu kayak seperti itu ya mungkin sepakat kayak gitu ya. Tarikan-tarikannya aja ya. Titik yang ini ya. Oke. Terus gini, kita kan nanti kan dari kontraktor mempelajari dulu gitu ya, gambar, BQ dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita kasih waktu 3 hari ya biasa standar ya untuk memberikan masukan, pertanyaan ke BRI, apakah itu berupa perubahan-perubahan atau usulan-usulan yang lain ya. Itu kami persilakan Pak nanti langsung aja email ke email corporate kami ya. Maaf Pak Daru, bisa kami menanyakan beberapa hal Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Maaf Pak Gagat, itu tadi kan di SLP ya, itu kan ada pekerjaan SDB baru ya Pak? Iya betul Pak. Nah, itu masuk ruang lingkup pekerjaan di mana ya Pak? Soalnya saya cek di BK tadi, itu kan pekerjaan struktur kita nggak ada. Iya betul Pak. Ya itu ada baik ada kesalahan ya kemarin struktur penuh menjadi pekerjaan kontraktor utama. Baik nanti akan saya pisahkan Pak. Oh berarti itu masuk pekerjaan kontraktor utama ya? Mohon maaf saya salah menyusun dokumen, sebetulnya itu menjadi
pekerjaan Bapak dari pekerjaan kontraktor SLP. Oh, ya. itu masuk ruang lingkup pekerjaan itu ya. Mungkin mohon ditambahin nanti Ya, Pak. di pekerjaan. Berarti ini saat ini lagi operasional ya Pak ya, gedungnya itu ya Pak? Iya Pak, bagaimana? Untuk saat ini Iya. kantor KCP-nya itu langsung masih beroperasi apa gimana? Iya, masih beroperasi KCP. Berarti nanti kita seandainya nih udah ada pemenangnya itu kan berarti masih belum bisa langsung kerja gitu ya Pak ya? Iya. Oh, Iya. Iya. Melihat dari tahap tadi kan Iya. pekerjaan SLP ada di tahap terakhir ya, di tahap 5 ya? Iya, belakang Pak. Oh belakang. Gitu. Pak ya. Terus untuk pekerja, oh ya, kalau ME tadi masuk itu termasuk panel-panel kan saya lihat tadi kan di ruang lingkup pekerjaan SLP ada pekerjaan termasuk di ruang panel gitu ya Pak ya? Iya. Panelnya nanti panel ininya itu udah existing gitu ya Pak ya? Kita iya. Apakah perlu ada modifikasi apa gimana ya Pak ya? Tidak perlu Pak. Oh nggak perlu, berarti udah tinggal connect gitu ya Pak ya? Iya Pak. Oke baik Pak, baik. Untuk sementara saya kira itu aja sih Pak dari kami. Ya. Terima kasih Pak Kakak. Oke, sama-sama. Gagat dari Indria mau tanya Pak. Pak Daru. Silakan Pak, silakan. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Kami Siang, di RO Semarang, mungkin mewakili dari cabang BRI Semarang Patimura. BRI cabang Semarang Patimura sudah diwakili sama Bu Indra. Pak Gagat, boleh minta tolong ditampilkan di lantai 3 Pak. Ya Pak. Ini Pak. Di lantai 3 berarti itu yang dinding pembatasnya itu sudah tidak ada ya Pak Gagat ya? Atau masih ada ya? Ini batas sudah hilang Pak di sini Pak. Sudah hilang ya Pak ya? Oh iya baik. Terus untuk pintu dari taman itu Pak? Iya. Itu bisa diubah ke ini enggak Pak, staff lounge itu Pak. Jadi biar dari misalnya dari teman-teman itu mau ke staff lounge atau mau ke taman itulah aksesnya bisa langsung, nggak terlalu muter. Oh gitu ya, baik Pak. Di situ. Iya Pak, bisa. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua terkait dengan barang-barang existing yang sudah ada di BRI Patimura. Mohon infonya Pak Daru, itu yang masih bisa dipakai, itu nanti akan dipergunakan kembali atau bagaimana Pak Daru? Soalnya ini kan sudah muncul BQ yang baru ya Pak Daru ya. Misalnya ini kecil saja mungkin Pak Daru, lampu itu kan beberapa downlight itu masih bisa dipakai Pak. Apakah nanti itu meskipun itu sudah muncul di BQ, itu nanti akan menggunakan yang existing atau tidak, mohon arahannya Pak Daru. Terus yang ketiga, pengalaman dari pembangunan yang lama, yang kemarin, mungkin karena masih dalam masa pandemi ya Pak Daru ya. Jadi kami di lapangan, kontraktor, pengawas, itu mungkin ya berkonsultasi dengan perencana itu hanya by telepon atau by Zoom. Jadi secara detail itu mungkin ada beberapa barang atau ada beberapa pekerjaan yang miss antara yang direncanakan dengan yang terrealisasi. Kalau untuk renovasi yang nanti akan dilaksanakan mungkin saya minta bantuan sama perencana
Kalaupun nanti memang benar-benar dibutuhkan untuk konsultasi, nanti perencana mungkin bisa datang langsung ke Patimura, Pak Gagat. Jadi nanti bisa langsung action, bisa langsung dikerjakan tanpa ada miss seperti pengalaman yang kemarin. Terus yang keempat, Pak, terkait dengan mungkin di sini nanti akan dibedakan ya Pak ya, antara kontraktor yang mengerjakan SLP dan kontraktor induk, itu nanti dibedakan. Kalau boleh saya menyarankan Pak, yang terkait dengan ME, karena itu menginduk SLP ini kan hanya di lantai 1 Pak, tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang ada di lantai parkir, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 Pak. Kalau mungkin diperkenankan Pak, yang berkaitan dengan, yang masih berhubungan dengan gedung utama, itu pekerjaannya bisa satu vendor Pak. Jadi nanti kalau kami ada permasalahan di lapangan, nanti kalau misalnya itu sudah jadi, kami konsultasinya hanya kepada satu vendor Pak, bukan hanya tidak vendor. Misalnya ini pekerjaan vendor A, kami konsultasi dengan vendor A, terus ternyata pekerjaan yang pekerjaan lain, kami konsultasi dengan vendor lain. Jadi biar kami tidak bingung pada saat nanti pekerjaan sudah selesai itu Pak. Mungkin itu tambahan dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Jaki. Mungkin saya bahas yang itu dulu Pak Jaki, yang material yang masih bisa dipakai gitu ya. Nanti kan kalau misalnya memang ada di BQ itu material-material yang di sana diganti gitu ya, sudah termasuk di BQ, mungkin nanti dicek dulu sama kontraktor atau dari pengawas nanti ya, apakah itu yang di existing masih bagus atau tidak gitu ya, apa masih fungsinya juga masih sesuai, nanti dicek juga ya. Dan apabila memang ternyata masih bagus dan berfungsi dengan baik, nanti di take out aja BQ yang ada di kontraktor ya. Kita menghemat juga ya, jangan semuanya diganti kalau memang masih bisa dipakai dan bagus kondisinya, seperti itu ya. Dan apabila memang secara kondisi dan model desainnya tidak sesuai dengan desain yang terbaru, itu mungkin bisa diganti yang dengan desain terbaru yang terdapat di dalam BQ tersebut ya, Pak Zaki ya. Terus terkait masalah koordinasi pekerjaan ya, yang tadi Pak Zaki yang terakhir tanyakan, ke siapa ya? Kalau misalnya ini udah selesai, saya mau berkeluh kesah atau nanya ke siapa, kontraktor A atau B gitu ya. Nanti ini juga ya, nanti mungkin dibantu sama perencana sama pengawas ya. Karena memang sudah di plot masing-masing ya, kerjaan SLP, tukang lingkupnya siapa, yang kancah siapa. Jadi untuk hal-hal yang major yang Pak Jaki sebutkan kayak ME, apalagi nanti mungkin ME menurut saya yang paling besar ya, major itu ya. Itu masuk ke kontrak utama aja ya, karena lebih inti indah itu kan lebih mengetahui ya kondisi di sana ya terkait hal tersebut, kecuali yang mungkin interior SLP seperti itu kan nanti pasti masing-masing bisa ya ditanyakan. Kalau misalnya yang tadi MP, terus juga mungkin apalagi biasanya Pak Gagat selain itu, kayaknya itu aja ya, masuk ke itu ya. Kalau struktur nggak ada kan ya? Boleh Pasti saya nggak ada ya. nambahkan, Pak? Iya ya, silakan. Ya. Bapak sudah lihat ini Excel yang saya share? Ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini contohnya aja ya Pak ya. Kita membutuhkan 66 download baru. Di desain kami yang baru ada 66 download kan ya Pak ya. Nah itu di lapangan ternyata udah ada 22. Jadi di sini itemnya adalah pemindahan download. Download yang lama kita pindahkan, kemudian download yang download yang kurang kita belikan. Jadi
di BQ kita sudah jelas Pak bahwa semua elemen yang lama itu kita gunakan lagi, tidak akan kita buang. Jadi ketika kurang baru kita membeli, dan ini sudah kami tampilkan di bill of quantity kami. Demikian Pak. Cuma nanti kan ada kemungkinan juga nanti nggak tahu ya pas pembongkaran ada kerusakan ataupun memang ada sesuatu yang kurang, nanti hal-hal seperti itu ya harus kita masukkan dalam pekerjaan tambah kurang. Seperti itu Pak. Demikian. Kalau untuk ada berapa kayak lampu yang box itu kan banyak yang nggak digunakan. Nah itu monggo nanti bagaimana pengawas, sebab itu dalam desain BRI yang baru lampu seperti itu memang sudah tidak digunakan. Juga seperti plafon, nanti kan banyak sekali plafon yang enggak akan kepakai ya, plafon model tile itu kan yang desain terbaru sudah nggak pakai itu lagi. Jadi ya itu nanti kebijaksanaan pengawas nanti akan diletakkan di mana itu. Demikian Pak. Pak Gagat, kalau yang di BQ-nya SLP, MEP udah nggak ada kan ya? Apa masih ada Pak? Ya masih ada Pak. Kemarin Pak Daru kan minta kita pecahkan Pak. Oke. Nanti gini revisi aja ya. Ya. Yang MEP itu masuk ke itu ya, dipindah aja. Baik Pak ya. Terus apa lagi? Dari kontraktor ada pertanyaan nggak? Pak Jaki. Ya, siapa? Itu nanti Pak Gat sama Pak Jaki, kalau banking hall nanti ditaruh di mana ya? Lantai berapa ya? Pas renovasi ya? Di sebelahnya Pak, lantai sama, banking hall diletakkan di lantai yang sama, di pentahapan. Digeser dulu? Iya. Geser ke mana Pak? Ke ruang berguna Pak, ruang berguna. Berguna dulu ya? Iya. Tapi nanti ketersediaan meja CS kayaknya belum terakomodir Pak Gagat ya? Ini Pak, meja CS yang lama Pak. Kita pakai meja CS yang lama, kita pindahkan di sana. Kalau untuk masalah kalau nanti kan meja CS yang udah baru, yang baru itu dia akan menggunakan meja CS yang baru. Oh iya, Pak, terkait dengan pemindahan yang sementara ini Pak, baik di ruang kerja maupun di banking hall, itu juga sudah masuk ke BQ kontraktor Pak, atau kami nanti dengan biaya tersendiri Pak? Sudah Pak. Sudah masuk ya Pak? Ya. Oh iya. Terus ini mungkin kepada Inti Indah sama Karutama, berhubung saat ini existing itu kan masih beroperasional Pak di cabang BRI Semarang Patimura, nanti pada saat renovasi pasti akan crowded sekali Pak. Pasti akan terjadi intrik-intrik, komplain-komplain. Jadi kami mohon kepada nanti Inti Indah dan Karutama, kalau misalnya terjadi komplain ataupun terjadi ya semacam keluh kesah, kami mohon bisa langsung ditindaklanjuti, jangan terlalu defend ya Pak Fendi ya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya. Jadi ini Pak, untuk yang tadi yang pekerjaan pentahapan BG-nya sudah ada ya, sudah saya share ke kontraktor utama. Itu seperti ini, renovasi lantai dasar ini sudah saya sebutkan semuanya, sudah termasuk di RAB. Kemudian untuk pemindahan ruang pegawai lantai 1, lantai 2 itu maksudnya memindahkan ini satuannya itu adalah Pak, kita buat satuannya itu adalah meja ya Pak ya. Ini satu los meja, jadi ibaratnya Bapak menyediakan tenaga untuk memindahkan 61 meja dari lantai 1 ke lantai 3. Tapi itu semuanya walaupun meja itu juga termasuk kalau ada loker segala yang perlu dipindahkan, juga kredensa juga meja dan kursi itu juga sudah termasuk gitu ya Pak ya. Pada
teman-teman kontraktor seperti itu. Kemudian juga benar ruang pincah itu 1 los gitu, seperti ini. Termasuk listrik sama jaringan Pak Gagat? Iya, listrik sama jaringan ya sudah ada Pak. Seperti ini pasang dinding partisi, ini 53 meter persegi, kemudian pasang backdrop teller sebentar, ini satu apa namanya, satu los ya. Kemudian pemasangan meja teller ini yang banking hall ini sudah jelas. Kemudian juga titik nyala segala juga sudah kami perhitungkan Mindah menyediakan itu, seperti itu Pak. Jadi juga ada setting back office segala, juga bongkar banking hall sementara juga sudah ada itemnya. Jadi untuk apa namanya pentahapan ini sudah saya buatkan secara lengkap. Demikian Pak. Pak Gagat mau tanya Pak. Iya Pak. Ini ke detail si backdrop yang merak dan ada mural. Oh iya. Nah kalau mural art yang Bapak maksud ini apa ya Pak bentuknya Pak? Halaman berapa ya Pak ya? Ini saya lihat di CAT itu enggak ada halaman itu. CAT tahu Pak judulnya Pak? Tampak detail backdrop hall sentral layanan prioritas lantai 1. Benar. Backdrop. Oh ya ini ya Pak ya. Ini Pak, sebentar Pak. Ini kalau lihat di gambar kan mural art, kemudian di belakangnya ada backlight-nya. Nah, mural art ini apa gitu Pak bentuknya? Nah ini Pak, bentuknya itu ini Pak. Ya maksud saya materialnya itu apa ya Pak? Apakah onyx, batu onyx, ataukah digital printing? Digital printing, ya. Digital printing saja cukup Pak. Berarti akrilik, luarnya adalah digital printing. Iya. Yang mana Pak? Mohon maaf. Yang ini Bu, di gambar saya terlihat nggak Bu ya? Yang saya share. Yang maksudnya yang batu di samping itu ya? Yang sebelah kiri. Bukan meraknya kan? Bukan. Nah, merak belum saya tanyakan. Saya mau tanyakan juga ini. Berarti yang mural art ini adalah digital printing yang ditempel ke akrilik. Digital printing kali ya Pak ya, nanti nggak sesuai dengan standar SLP yang lain. Nah itu dia maksudnya. Biasanya sih batu onyx itu Pak. Batu onyx ya? Oh iya. Makanya standarnya saya nggak tahu. Pak Gagat, mungkin ini minggu depan division head saya itu mau on-site langsung sih ke lokasi SLP Semarang Patimura. Nanti mungkin kalau bisa join, jadi kalian dapat arahan dari ibunya Pak. Jadi mungkin biar standar materialnya juga nggak terlalu jomplang gitu sama SLP lain yang sudah existing gitu. Oh, Bu, siap Bu, siap. Lalu yang merak juga Pak, mungkin diperjelas saja Pak detailnya. Oh iya. Karena kalau saya lihat di gambar kan solid surface, lalu degradasi warna ya. Berarti dia nggak ada backlight-nya. Nggak ada backlight-nya. Nggak ada. Kemudian di sisi yang ketebalan itu ada finishingnya apa ya Pak? Finishingnya sesuaikan dengan warnanya itu aja Pak. Oh disesuaikan warnanya aja ya. Lalu ini Pak, kan
sekarang kan area SLP itu sudah ada, ya sudah dibangun Pak ya, seperti lantai Bapak ceritakan tadi. Lalu yang akan bongkar itu siapa Pak area SLP itu Pak? Apakah kami sudah terima sudah kosong gitu? Oh iya, mungkin ada termasuk ada pembongkaran dari Bapak ya. Ya karena di BQ nggak ada ya. pembongkaran Pak. Iya Pak, siap. Nanti akan kami perbaiki Pak. Baik Pak. Oke. Ya cukup itu aja Pak teknisnya. Okay. Untuk admin Pak Andaru, saya mau tanya nih Pak. RKS admin kan kita belum dapat emailnya. Kalau bisa dikirimkan Pak. Oke Pak. Nanti saya hubungkan Pak ya. Admin. Baik. Lalu tahapan tendernya nggak ada presentasi atau lain-lain ya Pak. Langsung ke buka sampul ya Pak. Iya Pak. Ini kan bukan tender Pak ya. Ini pemilihan langsung aja. Seleksi langsung gitu ya. Jadi cuma ada 2 kontraktor SLP yang diundang gitu ya. Inggria sama Korutama gitu ya. Jadi kita ini aja langsung izin langsung buka sampul aja Pak. Nanti kalau sudah disepakati BQ-nya seperti apa, kan masih ada revisi nih. Berdasarkan masukan dari Kanca, Kanwil maupun dari kontraktor gitu ya. Nanti Pak Gagat bikin BQ-nya Pak ya, paling telat paling ini Rabu, mungkin Senin Pak ya, BQ-nya, karena kan ada pertanyaan lanjutnya dari kontraktor, nanti paling telat di hari Jumat harus selesai ya itu ya, jawabannya juga nanti apa yang mereka pendapat mereka dan termasuk tidak ada di BQ, nanti dimasukin aja Pak ya, jadi kita fair semua ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Maaf Pandaru, mau nanya. Iya Pak. Untuk dokumennya apa aja ya Pak yang dilengkapi Pak? Apakah kalau biasa itu kan ada dokumen administrasi, teknis dan finansial ya Pak ya. Nah, kalau yang ini apa aja Pak? Ini Pak, nanti RKS adminnya saya kirim Pak ya. Tapi standarnya untuk pemilihan langsung ini kan finansial udah pasti gitu ya. Admin juga udah pasti ya gitu ya. Itu admin paling kayak legalitas perusahaan aja Pak. Oh gitu. Seperti itu sih. Untuk teknis kayak sama kayak bapak-bapak ikut tender gitu ya. Paling diminta finansial sama adminnya aja gitu. Ya. Berarti dokumen teknis nggak perlu gitu ya Pak ya? Terlalu lama Pak ya kalau Bapak buat dokumen teknis ya? Lama nggak? Nggak juga sih Pak ya. Cuman metode kerjanya nanti apakah perlu lagi apa? Kan kita kan nggak ada presentasi nih. Kan biasanya kan kalau dokumen teknis itu kan ada di dalamnya kan ada kayak apa namanya itu? Ya, metode pelaksanaan, kurva S, strukturalisasi dan sebagainya gitu ya Pak? Boleh deh Pak, boleh disampaikan deh. Nanti kan kita kasih waktu ya setelah rapat ini, kita waktu 2 minggu kurang lebih ya, atau kelebihan 2 minggu untuk melampirkan dokumen tersebut. Seminggu cukup nggak dari Inggria sama Korutama? Kan BA-nya nanti kan BQ finalnya itu kan di tanggal 20 ya Pak ya? Minggu depan tanggal berapa? Iya, tanggal 20 Pak. Tanggal 20 kan ya? Tanggal 20. Iya. Berarti rencana untuk pengumpulan sama pembukaan tanggal berapa? Kita sepakat dulu aja deh, Korutama sama Inggria kapan? Dari Korutama? Awal bulan aja bisa ya, awal bulan ya? Boleh sih Pak, nggak apa-apa kalau awal bulan Pak. Jangan kelamaan, sorry. Tanggal 20 itu ya, tanggal 15. Ya boleh deh, awal bulan Juli ya, 1 Juli ya. Berarti 1 Juli ya Pak ya? Iya. Oke Pak, baik. Oke, ini dari Masnya tadi Inggria ya? Korutama Pak, Korutama. Dari Inggria? Pak Daru, kalau bisa daftar apa aja yang perlu kita submit nanti
dilampirkan aja di BAA, Pak. Boleh Bapak, iya Jadi nanti biar saya seragam lampirkan. gitu, Pak. Iya. Tapi sepakat dulu Pak ya, tanggal 1 itu bisa nggak ya? Saya mungkin minggu inilah selesai itu Pak, dokumen-dokumennya yang perlu disubmit. Kalau tanggal 20 kita terima sih bisa, Pak. Oke, diusahakan Pak ya, nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal kita informasi aja ya. Untuk jamnya Pak? Sampai jam 2 lah, nggak apa-apa lah, standar lah ya. Jam 2 kita buka sampul gitu ya. Gitu ya. Baik Pak. Pak dikirim kemana Pak? Nah, kita aja Pak, Bapak langsung bawa aja kalau yang penawaran sama yang lain, terutama penawaran Pak ya. Jadi kita jangan di email atau apa, nanti kan takutnya ada prasangka gitu ya. Kalau misalnya di email, meskipun emailnya ada passwordnya gitu, mungkin langsung dibawa ke kita aja, masing-masing penawar dari kontraktor gitu ya. Nah, kalau dari Intidah kan penunjukan langsung nih kontraktor utamanya gitu ya. Jadi nanti bikin surat penawarannya Pak Fendi sama rekan ya. Kalau sudah BQ-nya udah ada, bikin surat penawaran aja ya, langsung kita gitu ya. Nanti paralel saya siapkan juga surat pengajuan PPH dari BRI ya. Iya Pak, baik Pak. Untuk memasuknya sama ya, tanggal 1. Boleh. Sama semua. Baik Pak. Gitu. Ada lagi dari teman-teman? Sudah cukup Pak. Dari Kanca Bu Sudah cukup Pak Daru? Cukup ya. Terima kasih Pak J. Panwil. Dari kontraktor? Cukup Pak. Cukup ya. Ada dari Bu Anggun nih, dari tadi belum dengar suaranya nih Bu. Masih online nih kah Bu Anggun? Ya, Pak Daru. Sementara cukup sih Pak. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut di Semarang kali ya, karena minggu depan kan rencananya kami ke Semarang, jadi bisa langsung dibicarakan ke sana. Oh, mau ke Semarang? Iya. Mungkin dari calon kontraktor nanti juga bisa ikutan hadir ya, Pak. Ya tuh ikut tuh, Indah sama Indah. Ini mau udah ke sana ya. Kurutama sama Inggris ya, silakan kalau mau ke sana. Rencananya sih tanggal 23 24 ya, Pak. Oh ya minggu depan ya, Kamis Jumat ya. Udah ditip oleh-oleh ya Bu Anggun ya. Pak Daru juga ikutan loh. Oke, makasih dari Bu Eris. Nanti ada tambahan Bu? Ya cukup Pak, nanti sama kayak Mbak Anggun kan kita perginya bareng nih, jadi nanti gitu. bisa join juga. Tapi PLO kalau bisa juga hadir Pak. Ya, itu ya. Kirim undangan aja. Kalau ada undangan saya nggak diajak. Tunggu aja Pak. Ya nunggu di approve. Iya. Ya siap. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja ya untuk rapat Anwizik ini. Untuk rencana selanjutnya sudah kita bicarakan tadi, mudah-mudahan lancar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Daru.